103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DP Mania, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat terus ya di cuaca yang bikin panas menjadi kurang sehat. Bahkan cenderung sudah ada beberapa yang bukan terkena ya DP Mania, yang namanya ISPA juga. Oke. Nah, DP Mania, saya senang sekali nih ya Hendra hadir seperti biasa kalau setiap reboan di Haryono Show. 1 jam kebersamaan kita DP Mania di Haryono Show untuk hari ini Rabu tanggal 11 di bulan Oktober 2023. Banyak kegiatan ya di bulan Oktober ya Prof ya? Iya, betul. Iya. Oke DP Mania, syukur alhamdulillah juga senang sekali Hendra kembali hadir di acara ini dan DP Mania semuanya. Karena saya siaran langsung nih ya di live IG-nya 1034 FM. Oke, di live IG-nya 1034 FM. Nah, bisa mendengarkan via streaming dimanapun DP Mania berada ya di www.1034dfm.com. Nah, yang ketinggalan nanti bisa nontonin di channel YouTube-nya 1034 FM. Sudah gabung di Facebook-nya juga, terima kasih semuanya. Di hari ini saya sebagai host pendamping karena host utamanya ada Profesor Haryono Suyono. Prof, hari ini studio kita kayaknya bakalan penuh nih Prof ya. Hari ini kita agak istimewa karena yang kita undang juga mahasiswa. Biasanya dosen, tapi ini mahasiswa. Iya. Mahasiswa baru dan mahasiswa yang sudah ke semester 5. Iya. Dan pastinya juga mahasiswa yang berprestasi ya Prof ya. Betul. Iya, karena momen penting ini di acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2023 ya Prof ya. Kita sebagai mahasiswa baru. Nah, tamunya sudah hadir DP Mania. Jadi seperti kita tahu nih DP Mania semuanya juga Prof ya, Universitas Trilogi Jakarta merayakan momen bersejarah dengan menggelar acara pengenalan kehidupan kampus baru mahasiswa baru PPKMB tahun 2023, mengusung temanya nanti nih sama yang berhak menyampaikan ya Prof ya, karena kan tamunya juga istimewa selain mahasiswa baru, mahasiswa berprestasi. Karena nanti kita undang Ibu Dina ya. Nah, itu yang akan menyampaikan temanya apa sih? Oke, DP Mania juga bisa bergabung nih hari ini ya di WhatsApp. Yang ingin bertanya silakan di 0811991034 ya, karena temanya adalah mulai kuliah dengan semangat. Wah, itu narasumbernya juga nanti kalau Dr. Dina sudah hadir ya, Dr. Dina Fitria, Kaprodi Agrobisnis Universitas Trilogi Jakarta. Ada Nadia Masya, mahasiswa baru Universitas Trilogi Jakarta, dan Anissa Fitriani, mahasiswa berprestasi, Ketua Himpunan Profesi Mahasiswa Agribisnis Universitas Trilogi. Wah, ini saya bisa ikutan bisnis tapi ketua ya. Nanti DP Mania, karena Mbak Anissa ini ada jam kuliah, jadi yang diajak ngobrol lebih dulu Mbak Anissa ya Prof ya. Iya, tapi biar lebih seru seperti apa obrolannya bersama Mbak Anissa ya, ini mahasiswa berprestasi, Ketua Himpunan Profesi Mahasiswa Agribisnis Universitas Trilogi Jakarta. Nah Prof, kayaknya bakalan rame ya hari ini. Ya rame lah DP Mania, apalagi kita ada tamu 2 mahasiswa. Nah itu mahasiswi ya. Iya, 2 mahasiswi. Satu lagi pembinanya. Karena mahasiswa yang satu ini berprestasi ya Prof ya. Betul. Terus juga Ketua Himpunan Profesi Mahasiswa Agribisnis Universitas Trilogi Jakarta. Nah Prof, ini saya dulu apa Prof dulu yang mau nanya nih? Saya silakan, biasanya jadi ketua senat mahasiswa itu pakai pemilihan. Jadi ini kamu pakai dipilih atau ditunjuk? Sebenarnya pertamanya tuh kan ada beberapa kandidat dulu, sama angkatan 2019 tuh dipilih dulu beberapa kandidat, dan di situ ada saya juga ditunjuk kayak kamu mau nggak jadi kandidat utamanya kayak gitu. Terus abis itu ada 2 kandidat, terus ada pemilihan voting juga saya abis itu. Jadi 2 kandidat dipilih 1. Iya, dipilih 1. Nah, kamu dapat suara terbanyak begitu. Iya. Jadi tanpa kampanye? Enggak pakai kampanye. Wah, enak dong. Mestinya harus belajar kampanye itu. Terlalu bikin gambar-gambar dipasang di pintu-pintu begitu. Enggak ya? Enggak.
Kalau nanti saya ajari kampanye deh. Ada biayanya dong Prof kalau. Enggak, ini gambarnya gambar sendiri kan ada. Oh gitu ya. Ada jurusan gambar juga. Iya, ada desainnya, desain grafisnya ya. Desain komunikasi visual. Saya pikir ada poster, ada banner, ada backdrop. Jadi udah semester keberapa ini jadi ketua? Jadi ketua baru jalan sekitar 4 bulan dari semester 4 akhir. 4 bulan. Rencananya apa rencananya? Rencana buat himpunannya. Kalau buat terdekat kita ada acara Hari Tani, Hari Pangan sama Sumpah Pemuda tuh digabungin. Ntar di awal November kita ada acaranya. Acaranya apa? Acaranya lebih ke ntar kita ngundang beberapa kampus Jabodetabek sama Jawa Barat buat ke kampus kita. Sama kita juga ngundang SMK pertanian juga yang ada di Jabodetabek. Lebih banyak SMK-nya diundang. Iya. Karena kalau mahasiswa nanti saingan itu. Tapi kalau SMK nanti supaya jadi mahasiswa. Iya. Jadi kesempatan itu kesempatan cari mahasiswa. Lebih-lebih mahasiswa yang minatnya banyak atau ditawari nanti dengan Bu Dina ditawari supaya masuk dan dengan kemudahan. Sekarang kan ada kemudahan, tidak ada uang gedung, lalu boleh nyicil uang kuliah ya. Kamu nyicil atau bayar kontan? Aku beasiswa. Oh beasiswa, dari mana? Beasiswa KIP. Dari Kemendikbud. Oh Kemendikbud, jadi enak dong. Jadi beasiswa itu cukup untuk bayar uang kuliah atau sekaligus untuk bayar indekos? Sama kos juga, ada dikasih biaya hidup juga. Wah, enak dong. Banget nih Prof. Jadi kenapa kamu pilih trilogi? Karena kemarin kan aku dari IPA, terus pengen ada hitungan banget. Terus akhirnya ternyata di agribisnis itu kan campuran antara IPA dan IPS. Jadi nggak yang benar-benar matematika banget atau nggak kimia banget, enggak. Dari itu juga nyampur sama bisnis. Terus juga kenapa saya pilih di Jakarta, karena pengen nyari suasana baru aja, nggak di Bandung gitu. Bandung kan padat sekarang ya. Iya. Jadi asalnya dari Bandung. Dari Bandung. Ya kenapa tertarik ke trilogi? Karena kan di kampus Jakarta yang agribisnis itu jarang banget. Gitu. Iya. Jarang Prof. Jadi ini harus jadi semacam daya tarik begitu ya. Iya. Kalau mau agribisnis di kota itu di trilogi. Iya, ajak warga Bandung semua. Jadi ini kan kamu dari Bandung, dari kota ya. Kenapa masuk ke agribisnis? Iya tadi karena itu Pak, karena kan pengen nyari suasana di luar Bandung, pengen ngerantau juga, karena kan keluarga rata-rata ngerantau. Terus pengen ke Jakarta, ternyata di kampus kemarin kampus negeri nggak keterima juga, ternyata di swasta juga ada yang agribisnis tuh di trilogi salah satunya. Jadi sekalian kan di situ daftar beasiswa juga, jadi keterimanya di situ. Bapaknya kerja apa? Wirausaha juga. Ibunya? Juga sama wirausaha. Wah, dua-duanya wirausaha. Iya. Pesan anaknya agribisnis. Iya. Jadi di agribisnis sudah praktek atau belum? Kalau praktek tuh di agribisnis lebih ke semester 1 sampai semester 2, karena kemarin saya online semester 1 sampai semester 2, jadi belum sempet ke praktek banget. Jadi semester 3-nya udah lebih ke teori bisnis kayak gitu. Di sebelah gedung itu kan ada kebunnya ya? Iya ada. Nanti praktek juga, jadi jangan teori saja. Nanti jadi ahli teori agribisnis. Ya. Iya. Oke, siap. Kamu pernah nanam apa di kampung? Kalau di kampung nggak nanam Pak, karena di Bandung juga sekarang lahan udah mulai sempit juga. Wah. Jadi di agribisnis tapi belum pernah nanam lah ya. Iya kan di kampus trilogi ada kebun ya. Kebun. Iya. Ada itu salah satu yang menarik. Yang lebih menarik lagi di kampus trilogi apa menurut Anissa? Menarik
praktiknya di kampus mungkin lebih ke himpunannya ya. Oh iya, karena kan himpunan profesi mahasiswa agribisnis ya. Iya. Iya, yang baru terpilih baru 4 bulan kan tadi Baru kan. 4 bulan. Iya. Jadi bisa artinya praktek pertanian perkotaan ya. Iya, urban farming. Urban farming sudah diajari atau belum? Udah di semester 2 itu ada mata kuliah dasar-dasar budidaya pertanian juga dapat. Dasar-dasar pertanian di kota atau di desa? Lebih ke menyeluruh, Pak. Bisa menyeluruh. Iya, menyeluruh. Jadi di kota agak lain karena tanahnya sempit. Iya, sempit. Lalu dengan sendirinya harus impor tanah, ya kan? Iya. Jadi agribisnisnya agribisnis lain. Kadang-kadang ada di atas rumah. Iya, benar. Di atas gedung itu lantai berapa suka ada banyak tumbuhan ya Prof ya. Bisa suka datang ke pusat pertanian di rumah saya itu di atas rumah, di atap rumah. Itu ada 500 meter kebun, ditanami sayur, ditanami segala macam tanaman, dan tiap hari Kamis itu panen dan dijual. Nah, kamu bisa lihat bahwa di atap rumah bisa panen sayur yang dijual tiap hari apa? Senin Kamis. Nah, jadi jangan khawatir bahwa agribisnis perkotaan itu tidak menghasilkan lalu bisa dibelikan bibit. Jadi bibitnya hampir membeli dirinya sendiri. Ya kan? Nanti saya bilang sama Bu Dina supaya mahasiswanya diajak meninjau kebun di atas atap gitu ya. Kamu siap apa enggak ninjau di atas atap? Siap, harus siap ya Prof ya. Naik ke lantai 3 ya. Iya tuh. Kalau enggak itu nanti saya temenin deh. Sekalian. Saya nggak bisa temenin karena pakai kursi roda ya. Iya ya. 500 meter kebunnya Prof di atas. Waduh. Nah, Anissa mungkin juga ingin seperti Prof tadi ya, karena di hutan kebun kota ya. Nah, baru 4 bulan. 4 bulan. Jadi ketua himpunan profesi mahasiswa agribisnis Universitas Trilogi Jakarta. Apa yang diinginkan untuk membangun kampus universitas ini atau Trilogi maksudnya? Mungkin harapannya apa nih? Wah, harus banyak bercocok tanam. Kebun udah ada, ya kan? Terus kata Prof juga tadi itu sayur mayur dijual setiap Senin sama Kamis, kayak Senin Kamis ya Prof ya. Betul. Mungkin Anissa punya rencana seperti apa gitu untuk yang diinginkan di kampus Trilogi? Kalau lihat dari program kerja Anissa yang kemarin tuh salah satunya ada wirausaha juga kan, ada divisi kewirausahaan. Jadi kita juga udah rencanain itu kan di belakang kan kebun tuh masih ada belakangnya kan. Nah, di belakang itu kita mau nanam, tapi tanamannya itu kita olah lagi terus kita jual buat masuk ke himpunan juga gitu. Lebih memanfaatkan kebun yang di belakang. Ada nggak rencana berkunjung ke SMA lalu kemudian nanam di belakang gedung SMA-nya? Kalau ke SMK-nya udah ada planning, cuman kalau buat berkebun di sana belum, Bro. Coba rencanakan sebagai himpunan begitu, nanti nanam di SMK lalu ngajari anak-anak SMK berkebun. Kalau lebih ke berkebun banget mungkin nanti ada Nabila Masya juga, agrotech itu kan lebih dari bibit, itu nanam banget. Dari mulai tanam sampai menuai sampai gitu ya. Panen sampai panen. Ya. Oke. Rencananya harus cepat-cepat tanam. Karena teorinya sedikit saja. Sedikit aja. Karena orang tani itu jangan dikasih teori banyak-banyak, lalu praktek ke lapangan. Sanggup nggak? Sanggup. Jadi itu dijadikan program himpunan. Jadi mahasiswa itu langsung berhubungan dengan masyarakat. Masyarakatnya masyarakat sekolahan. Apa gunanya? Gunanya supaya lulusan SMK itu masuk Trilogi. Jadi sekaligus mencari mahasiswa baru.
nanti Bu Dina Ya. akan kita beri pesan supaya mahasiswanya masuk ke SMK Ya, dan mengadakan lomba antar SMK. setuju Pak. Ya, siapa yang kebunnya bagus, lalu kemudian mahasiswanya banyak masuk trilogi, nah itu dikasih penghargaan. Kalau perlu itu dianggap sebagai kuliah merdeka. Nah, kuliah merdeka itu tidak usah kuliah, tetapi punya proyek di SMK. Nah, itu bisa kuliah merdeka sekarang. Iya, 20 SKS. Artinya praktek kan, Iya, Pak. praktek penanam. Lalu hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya tanamannya tidak tumbuh, nah, itu berarti rugi itu, berarti tidak pinter itu. Tapi kalau tanamannya tumbuh lalu tiap minggu hasilnya bagus, berarti itu tidak usah kuliah, udah pinter itu, ya kan? Lalu kemudian ditulis apa yang dikerjakan, ditulis. Nah, itu jadi tulisan yang bisa menjadi dosen nanti atau menjadi guru SMK. Bisa nggak? Bisa. Jadi kamu atur dalam himpunan agribisnisnya. Jadi agribisnis, bisnis kan, ada bisnisnya. Jadi betul-betul bisnis karena laku jual. Kalau bisnisnya tidak laku jual, artinya itu bisnis teori. Ya enggak? Iya. Betul, Pak. Nah, Anissa, Ketua Himpunan Profesi Mahasiswa Agribisnis Universitas Teologi Jakarta. Berarti nggak sendiri dong, Anissa punya teman-teman yang lainnya ya. Punya. Nah, yang dimaksud profesi ini teman-temannya Anissa yang sudah membantu profesinya apa saja untuk membangun agribisnisnya, terutama di kampus Trilogi. Nah, coba, kan nggak sendiri, ada profesi-profesi lain yang sudah terhimpun, kan Anissa Iya, ketuanya nih. iya. Iya, apa saja? Jadi kan di himpunan agribisnis juga ada agroteknologi masuk ke situ. Ya. Jadi di situ juga kita ada beberapa divisi yang sesuai keahlian mereka. Jadi Iya, ada iya. Kominfo yang Hmm. apa namanya ngelola Instagram, Oh, bikin oke. desain Iya, kayak iya, gitu. iya. Sekarang juga udah jalan juga di Instagram. Terus ada Kastrat, itu Kastrat ntar nyambungnya tuh sama BEM juga tentang kajian-kajian isu-isu terkini di apa namanya tentang pertanian di Indonesia juga. Iya, iya. Kemarin tentang beras kayak gitu juga Iya, iya. dikaji di situ. Terus ada eksternal, itu mulia juga eksternal. Itu nanti kita juga ada organisasi yang satu-satunya organisasi di tingkat nasional yang ngehimpun semua agribisnis Indonesia. Kita juga masuk ke situ. Terus ada internal juga, ada kewirausahaan juga. Gitu. Kedepannya seperti apa nih, Prof? Ya, saya lihat ini Iya. banyak teoritis. Nanti barangkali saya akan bicara sama Bu Dina supaya banyak tidak teoritis tapi praktis. Karena negara kita ini tidak memerlukan ahli-ahli teoritis dari Universitas Trilogi. Ya. Ahli-ahli teoritis itu dari fakultas pertanian. Iya, Tapi kalau agribisnis di Trilogi itu harusnya bisnisnya, harusnya prakteknya, praktek nanam, praktek produksi yang laku jual. Iya. Jadi begitu lulus itu sudah punya kebun yang laku jual begitu. Bukan menjadi teoritis, menjadi profesor dan sebagainya. Itu biarlah universitas negeri yang punya fakultas pertanian, fakultas agribisnis dan sebagainya. Tapi di Trilogi itu orang yang bisnis betul gitu, karena memang Trilogi aslinya itu adalah universitas bisnis dan keuangan, ya. Kamu sanggup nggak? Sanggup, Pak. Ya, oke. Nanti biar diperiksa, diawasi Bu Dina ya. Iya. Sama saya juga kemarin juga Iya. alhamdulillah dapet ini kan dari pendanaan Kemendikbud itu Iya. tentang kewirausahaan juga, tentang Nah, bisnis juga. ya kan? Iya. Jadi Dikbudnya sudah kewirausahaan. Iya. Jadi jangan lalu kemudian bukan kewirausahaan lalu teori wirausaha itu ada di universitas. Itu sampai gelar doktor, bukan S1. Kalau S1 itu pokoknya S1 itu bisa memakai tangan dan kakinya untuk berlumuran dengan lumpur. Artinya mengerjakan
agribisnis betul. Ya. Kalau S2 itu baru mulai ilmiah, S3 baru mulai dengan gagasan-gagasan. Kalau Budina itu memang gagasan karena doktor ya. Ya. Jangan lupa itu nanti agribisnisnya programnya yang langsung ke lapangan. Siap, Pak. Oke. Wah, DP Mania. Ya, ternyata Prof banyak sekali ya masukan-masukan dari Prof yang ya, karena saya tahu persis Iya. S1, S2, S3 itu beda-beda. Beda-beda ya Prof Kalau ya. S1 lalu banyak teori itu Aha. artinya dokter itu nanti lulusannya. Kapan prakteknya gitu. Iya. Teori mulu gitu ya. Iya. Ya Prof ya. Karena S2 itu teori, Iya. S3 itu baru Baru. menulis disertasi. Iya. Oke, Prof, karena kan Anissa ada jam kuliah nih, Prof. Iya, silakan kuliah ya. Iya, pengennya sih nemenin Jangan DP Mania bolos, satu ya. tuntas. Jangan bolos. Malu-maluin dong ketua himpunan. Iya. Ketua himpunan tidak boleh bolos. Iya, Iya, harus boleh tetap semangat untuk teman-temannya semua ya, Prof ya. Mm-mm. Terutama yang mengimbang profesi mahasiswa di agribisnis ya, Prof Betul, ya. betul. Harapan nih, Anissa untuk sekarang kan jabatannya jadi ketua profesi ya, himpunan mahasiswa agribisnis. Terus untuk teman-teman yang mungkin mau mengikuti seperti Anissa juga yang pengen gabung di Universitas Teologi, silakan harapannya seperti apa? Harapannya mungkin kedepannya semoga agribisnis di Trilogi lebih banyak lagi mahasiswanya, karena Iya. kan sebagai anak muda yang mau terjun ke pertanian itu sedikit kan, dan mungkin di Jakarta pertanian yang ada agribisnisnya tuh di Trilogi doang. Iya. Terus harapannya kedepannya mungkin himpunannya juga lebih baik lagi, bisa tadi yang Prof yang saranin juga bisa dilakuin lagi ke depannya. Jadi kamu harus ke SMK, Iya, SMA sama ya. Ya. Diajak Menarik. berkebun ya. Ajak berkebun, ajak berbisnis juga. Ajak berbisnis Betul. juga, berkebun sambil berbisnis ya, Iya. Prof ya. Betul. Jadi Iya. mereka dijadikan aware atau sadar tentang agribisnis. Baru kemudian, di mana itu Universitas Trilogi, ya, gitu kan. Iya. Oke, Anissa terima kasih Anissa ya. Makasih ya, juga, sampai Bang. ketemu Prof. lagi ya. Terus berprestasi ya pastinya Amin. ya. Ajak warga Bandung, Nanti keluarganya juga ya. Iya. Nanti kalau sudah praktek kembali lagi ke radio ya. Iya. Siap. Ini hasil prakteknya nih bawa sayuran apa ke sini. Iya. Bawa ke sini. Iya, biar nanti DP Mania yang menyaksikan di YouTube, oh iya ternyata sudah ada hasilnya gitu ya Prof ya. Nah, Prof aja punya setiap Senin sama Kamis ada kebun di atas ya rumah. Betul. Kita main nanti. Apalagi di kampus Trilogi ya kan ada kebunnya di belakang yang Prof ya. Betul, Tadi betul. ke Anissa ada yang kosong. Kalau di depan biarin aja kebun duren aja ya. Duren. Depannya kebun Bisa. Iya. Oke, Makanya lanjutin lagi ya bersama kita masih di Talk Show Haryono Show. Dan terima kasih yang terus nonton siaran langsungnya di live IG 1034 DFM. Terus juga yang mendengarkan di streaming di www.1034dfm.com ya DP Mania. WhatsApp juga di 0811991034. Sudah ada yang bertanya nanti dibacain. Nah, setelah tadi DP Mania, kenapa Bang Hendra? Sekarang dengan dosennya. Nah, dengan dosennya tadi dengan Anissa ya. Sekarang ada dosennya langsung, Dr. Dina Nurul Fitria SEMT Kaprodi Agrobisnis Universitas Trilogi Jakarta. Dan satu lagi yang imut, kayak paling imut di sini nih. Ada Nadia Masya, ya, mahasiswa baru Universitas Trilogi Jakarta. Karena tema kita adalah mulai kuliah dengan semangat ya, DP Mania. Prof, saya dulu atau Prof lagi nih. Tadi di segmen pertama Prof yang nanya langsung ya. Karena saya sebagai co-hostnya yang punya acaranya Prof ya di setiap rombongan di Haryono Show. Silakan Prof ke Dokter Dina nih, ya Prof ya. Kalau tadi kan Anissa itu berangkat ke mata kuliah, ada perkuliahan apa Bu Dina? Etika dan hukum bisnis. Nah, ternyata agrobisnis juga ada etika dan ada hukumnya. Hati-hati loh DP Mania. Prof, silakan Prof dengan Dokter Dina nih Prof. Ya, Dr. Dina, selamat datang lagi. Iya. Karena beliau pernah juga ikut siaran ya. Iya. Iya. Sekarang bagaimana kemajuannya sejak siaran yang lalu? Alhamdulillah Prof, kita terima kasih untuk kesempatannya Bang Hendra juga teman-teman dari DFM.
perkembangannya sekarang alhamdulillah sesuai syarat dari Prof. Haryono Soyono, kita sudah membangun kebun gizi. Jadi areal kampus Trilogi itu sudah kita bangun. Ada 2 greenhouse, satu itu nanti untuk aquaponik, hidroponik, ada tanaman dan juga ada ikan nila, dan kita juga ternak kelinci nanti. Jadi kebun itu seperti laboratorium. Jadi nanti ilmu yang tadi Prof. Haryono sampaikan terkait dengan pertanian kota itu kita aplikasikan di sana, dan juga untuk sinergi dengan beberapa kaprodi dan program studi, Jadi misalnya PG PAUD, Pak Nun Sewu, itu PG PAUD juga akan menggunakan kebun itu untuk kunjungan murid-murid TK. Karena selama ini kan TK kan selalu pergi pikniknya kan jauh-jauh keluar kota, iya, gitu betul. Ya. Kenapa nggak dalam kota nih betul. ada gitu ya? Kita ada mini garden di Iya, situ iya. kan. Nah nanti kita buat anak-anak TK di lingkungan Jakarta itu wisatanya ke Trilogi saja, seperti itu. Tadi saya usulkan juga mahasiswanya pergi ke SMK, SMA, betul. lalu menganjurkan kebun di sana. Iya. Jadi instruktur, jadi biarpun mahasiswa jadi instruktur Iya. untuk menanam di halaman sekolah, Pak Geseng. Iya, betul Pak. Kebetulan memang tadi seperti Nisa sampaikan, kita akan buat kegiatan di bulan November. Itu rencananya kita buat lomba bisnis plan, kebun mini garden, memanfaatkan lahan sempit di Jakarta. Iya. Dan bagus pesertanya, itu. iya, jadi kita buat lomba, kita buat kompetisi itu per tim. SMK, SMA, dan juga kalau yang untuk mahasiswa tadi di lingkup Jawa Barat itu hanya sebagai peserta yang hadir saja gitu. Tapi kalau lombanya itu SMK dan SMA. Sesuai saran tadi Prof juga katakan, yang menang itu akan mendapatkan treatment khusus lah masuk Trilogi, seperti itu. Masuk Trilogi, Iya. misalnya semester ke-1 tidak bayar. Iya, betul. Nah itu kan mudah dilakukan gitu ya. Betul. Dan Jadi menariknya itu untuk menarik Iya. karena kalau tidak kuliah ya berarti semesternya tetap tidak hilang duitnya gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau menjadi mahasiswa semester ke-1 tidak bayar kan harus jadi mahasiswa. Betul. Nah, jadi Iya. ada daya tariknya yang hubungannya dengan universitas dan tambahan mahasiswa. Betul, Pak. Nah, jadi harusnya target-targetnya SMK, SMA yang kemudian diajak nanam kebun, membuat kebun gitu. Ya, dan satu hal lagi, kita juga sudah diskusi dengan beberapa dosen, itu akan membuat kegiatan ekstrakurikuler berkebun. Jadi kita mengusulkan kepada SMA, khususnya SMA negeri sih ya, karena swasta kan lahannya terbatas ya. Kita belum terbayang sih untuk yang swasta, tapi yang negeri kita ada beberapa calon. Dan salah satunya juga calonnya nanti SMK tempat dulu Caca kuliah, sekolah maaf SMA-nya. Itu nanti kita minta buat semacam kegiatan ekstrakurikuler berkebun, seperti itu. Iya. Nah, Ibu Dina, rasanya gimana nih? Sekarang kan kayaknya udah banyak wajah-wajah baru di kampus Trilogi sebagai mahasiswa baru ya. Iya. Dan juga pastinya pengenalan kehidupan kampus sebagai mahasiswa baru atau PKKMB. Ini mengusungnya temanya apa kan? Tadi di awal saya waktu opening nanti Bu Dina yang menyampaikan temanya apa, selain tadi sudah ngobrol dengan mahasiswa yang berprestasi ya. Nah, ini rasanya seperti apa mendapatkan mahasiswa baru yang masuk kampus Trilogi? Iya. Baik, mungkin karena juga Caca panitia, mungkin bisa cerita mungkin Cak, PKKMB gimana kemarin Cak? Silakan Cak. Oke. Makasih juga atas kesempatannya bisa hadir di sini nih. Jadi untuk yang PKKMB kemarin itu namanya Ahimsa Satyagraha. Jadi gimana kita sebagai mahasiswa itu solving problem tapi kita nggak pakai kekerasan gitu. Kadang kan sekarang balik lagi ke zaman sejarah di mana ada era revolusi, bahwasannya permasalahan kayaknya nggak harus selalu dengan otot gitu ya, tapi bisa juga diselesaikan dengan ilmu pengetahuan gitu, dengan penilaian yang objektif. Itu sih Pak. Wah. Dari temanya. Itu ya temanya ya. Dan Caca kan sebagai mahasiswa baru di Trilogi ini, Universitas Trilogi. Kenapa bisa tertarik ke Universitas Trilogi? Apa dorongan dari orang tua atau dalam diri sendiri dalam hatinya Caca? Jadi sebenarnya
alhamdulillahnya ketika lulus kemarin itu banyak pilihan sebenarnya. Iya. Cuman memang orang tua aku mungkin ngelihatnya, ih kamu kayaknya nggak siap deh kalau jauh-jauh dari rumah gitu. Jangan-jangan anak Iya. satu-satunya nih, Prof. Kebetulan anak kedua. Oh, anak kedua. Anak kedua dari Iya. 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Iya. Jadi memang alhamdulillahnya dapet di IPB, Trisakti. Itu dapat beasiswa juga gitu. Terus dapat juga tawaran beasiswa dari Universitas Borobudur gitu. Cuman memang menurut saya dan orang tua saya setelah diskusi ternyata memang kayak letaknya kurang strategis gitu. Jadi akhirnya dengan letak yang strategis itu orang tua saya setuju untuk memasukkan saya ke trilogi gitu, Pak. Iya. Itu juga dengan beasiswa. Alhamdulillah dengan beasiswa, Pak. Iya, dengan beasiswa, Prof. Terus juga waktu ngobrol sama Kang Rosi sama Mas Syaf juga ya, banyak yang jangan salah pilih gedungnya loh. Wah, gedungnya mewah, ntar salah hanya nyesel di kemudian gitu ya. Iya, Prof. Sepakat. Ternyata Caca pas banget pilihannya ya. Betul, alhamdulillah. Iya. Dan Kan senang. gedungnya luar biasa kalau Iya, trilogi kalau itu. trilogi, iya. Gedungnya luar biasa, terus juga ada pengenalan kampusnya, kayak tur dekat kampus gitu Betul, kan. Betul. Iya, Caca sendiri mungkin mengajak teman-temannya selain Caca yang menjadi mahasiswa baru di Universitas Teologi. Mungkin kalau Masih- ngajak karena aku masih maba mungkin nggak ngajak Nggak ya? kali ya. Jadi kayak fokus ke diri aku dulu gitu. Oh, Cuman mungkin akhirnya pas udah masuk aku sempat jadi bagian dari liaison officer. Jadi kayak almost kayak tim pemasaran dan Iya. teologi itu Iya. aku terjun ke SMK gitu. Terus kayak pengenalan teologi itu Oh, kayak kamu gimana ikut sih? terjun Ikut, Betul. ya. Semacam dutanya trilogi Iya, lah. iya, iya. pakai selempang duta trilogi begitu. Enggak sih, cuman kita ada seragam khususnya juga. Ya, ya, seragamnya bagus ya, Alhamdulillah bagus. kayak Kementerian Pertanian gitu ya. Keren. Iya, apalagi kemarin kan ada beberapa jalur ya masuk waktu di bulan Agustus ya, jalur Betul, Merdeka betul. itu ya, Caca Iya. ya. Ini Iya. jalur apa? Kamu masuknya jalur apa? Alhamdulillah aku masuk jalur prestasi nasional waktu itu. Jadi nilai SMA-nya tinggi ya. Alhamdulillah tinggi dan aku punya prestasi ini sih Pak waktu itu alhamdulillahnya. Juara LKS tingkat nasional dalam landscape dan gardening gitu sih. Oh, luar biasa ya. SMA berapa kamu? Aku SMK 63 Jakarta Pak. SMK. Iya, Oh, betul, bagus. Jadi kalau begitu sangat akrab dengan SMK ya. Iya. Betul. Jadi Bu Dina nanti bisa mengutus mahasiswa ke SMK Setuju, karena setuju. minatnya itu tinggi kan. Betul. Iya betul. Nah, Bu Dina, ini Iya. berapa banyak mahasiswa yang masuk tahun ini nih untuk ajaran atau maksudnya dari untuk tahun 2023 menuju ke 2024 kan bentar lagi ya? Iya. Berapa banyak mahasiswa yang baru ada di Universitas Teologi? Alhamdulillah sih 1000 ya. 1000. 1000. Ya, 1000 orang. Jadi kita ada beberapa kelas kerjasama itu dari Cianjur dan Kerawang serta Bogor. Jadi Iya, itu iya. modelnya nanti akan seperti kelas hybrid gitu. Dosennya mengajar di kelas seperti Iya. biasa. Iya. Nah, siswanya di asal masing-masing. Iya. Yang Cianjur dan di Cianjur, dan Kerawang di Kerawang, di Bogor gitu. Pakai Zoom ya. Ya, pakai Zoom. Dan kita sudah menyiapkan satu ruangan khusus di perpustakaan itu dengan seperti ini, lumayan lengkap dengan Iya. audio visualnya Iya, dan iya. kamera ada 4 titik gitu ya. Jadi mereka di sana tetap beraktivitas di asal masing-masing. Itu jadi kurang lebih hampir 1000 lah. Saya angka pastinya belum tahu, nanti cek sama Pak Syaf gitu. Iya. Tapi kurang lebih sekitar itu. Ya, berarti penting juga memanfaatkan Betul. yang namanya digital ya, Prof Ya, ya. Betul, betul. Iya. Betul. Wah. Ini nanti hanya agribisnis saja ya. Semua Pak. Oh, semua. prodi kita siapkan untuk itu. Nah, Bagus. kalau untuk agribisnis kita masih yang sifatnya digital itu lebih kepada praktek Pak. Jadi maksudnya teorinya kita kan memang bukan ilmunya di digital ya, itu kan ilmunya di teknik informatika ya. Tapi kita lebih kepada pengaplikasiannya gitu. Sama apa kan ada konteks kampus Merdeka tuh. Iya. Betul. Ya, kita arahkan siswa-siswa untuk ikut magang di sana di situasi yang sifatnya digital tadi. Demikian. Iya, baik. Digital di pertanian ya. Iya, betul Pak. Nah, Bu Dina, pasti banyak mahasiswa baru, wajah-wajah baru. Ini kelihatan nggak optimis dari para mahasiswa baru ini? Oke. Selain terlihat rasa bahagia, wah bisa bergabung di Universitas Iya. Teologi. Gimana menurut Bu Dina? Kalau untuk optimisme jelas
tergambar ya Iya. pada saat acara PKKMB itu, baik Iya. dari mulai hari pertama sampai hari terakhir, dan kita ada selebrasinya juga di hari terakhir itu. Mereka semua antusias mengikuti, dari mulai ada ikut door prize, aktif bertanya, dan narasumbernya juga luar biasa semua. Jadi setiap acara itu ada narasumber, dan dengan berbagai macam soft skill dan juga keterampilan yang diajarkan. Jadi tidak hanya sekedar, kalau dulu kan ospek seperti itu ya, zaman kita dulu gitu ya. Nah ini enggak, jadi justru malah pengembangan soft skillnya ada kayak semacam workshopnya juga ada gitu. Jadi 5 hari itu tidak membosankan dan memberikan antusiasme yang cukup tinggi. Saya rasa cukup keren lah ini PKKMB yang tahun ini cukup keren. Seperti webinar ya. Ya, ada webinar juga, ada workshopnya juga, Prof. Gitu. Tahun ini cukup baik ya, sangat. Betul, maksud saya lumayan lah gitu, warna barunya tuh nampak gitu. Dan kita welcoming mereka juga oke gitu ya. Jadi alhamdulillah sih, Bang Hendra. Iya, itu optimis banget ya. Iya. Kalau harapannya, Bu Rina? Yang jelas sih gini, Prof. Haryono dan Bang Hendra juga, Caca ya. Trilogi ini kan sudah hampir, mungkin berapa tahun ya, udah hampir 10 tahun lebih ya berdiri ya. Saya rasa tadi yang seperti yang saya bilang, prodi-prodi kita tuh prodi-prodi yang daya serapnya tuh tinggi gitu. Jadi bahkan semester 4 aja udah mulai bekerja ya. Iya, betul. Udah mulai bekerja dalam artian bukan karena tuntutan ekonomi, tapi memang pasar meminta gitu. Jadi di satu sisi kita bahagia ya, lulusan kita cepat kerja gitu. Namun di sisi lain, karena ada kampus Merdeka, tadi yang seperti Prof sampaikan, teoretiknya itu langsung dialihkan kepada praktek gitu. Nah, dosen-dosen nih tantangannya sih sebenarnya, Bang Hendra, bukan kepada mahasiswanya. Jadi dosennya tuh mesti harus beradaptasi gitu. Jadi keilmuannya harus ditambah. Seperti saya doktornya di bidang hortikultura ya, saya harus juga tahu tentang yang lain gitu. Jadi sama-sama belajar jadinya gitu. Dan trilogi itu tempat yang cukup familiar dan juga hangat untuk bisa belajar. Jadi baik itu dosen, mahasiswanya, sivitas akademikanya, bahkan Prof. Haryono juga dengan sangat perhatian yang cukup intensif gitu ya. Itu juga seperti melayani bapak lah gitu, itu buat kita tuh nyaman gitu ya. Artinya, tapi jangan artinya nyaman jadi nggak lulus-lulus ya, bukan ya. Maksudnya tuh, maksudnya kekeluargaan hominya tuh terasa sekali gitu. Jadi suasana kampusnya tuh malah nggak jadi lebih kepada kekeluargaannya lah gitu, sesuai dengan tagline-nya trilogi juga kan gitu, kolaborasi, mandiri dan seterusnya itu. Demikian Bang. Iya. Jadi kita tidak kepingin mahasiswa itu terlalu manja di kampus ya. Betul. Karena kampus itu kan gedung yang permanen ya. Tapi pada kehidupan masyarakat yang luas. Karena universitas itu adalah mengantar mahasiswa untuk beradaptasi dengan masyarakat. Semakin dekat mahasiswa dengan masyarakat, makin berguna lulusannya nanti kepada masyarakat. Tapi kalau jauh dengan masyarakat, jadi begitu lulus nanti masih memerlukan waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi dengan masyarakat. Ya, itu yang merugikan. Jadi banyak di pendidikan masa lalu itu terlalu berjarak ya, Prof ya. Berjarak, jadi terlalu menganggap universitas itu sebagai istana yang mewah gitu. Menara Gading ya. Lalu mahasiswanya ada di situ, ada di perpustakaan. Begitu lulus mereka itu baru beradaptasi dengan masyarakat. Nah sekarang dengan sistem baru ini sudah ada kuliah merdeka, lalu ada lagi bahkan ada lagi pengurangan masa kuliah di universitas karena sudah banyak praktek di lapangan. Itu sangat menolong bahwa masyarakat masa depan itu akan ditolong oleh sarjana-sarjana yang dekat dengan masyarakatnya. Betul. Sehingga dengan sendirinya lulusan universitas itu tidak jadi sarjana saja, tetapi menjadi
semacam bapak angkat dari masyarakatnya. Iya. Dan di Trilogi itu ada program KKN Bang Hendra, Iya. yang menurut saya tuh KKN-nya juga juara banget ya, keren ya, artinya in touch dengan masyarakatnya tuh betul-betul, dan kita menerima 8 penghargaan nih dari Kabupaten Bogor nih Prof, sekaligus juga laporan inovasi desa kita diterima oleh Kabupaten Bogor gitu, dan KKN tadi. Jadi harapan Prof Haryono itu sudah mulai kelihatan gitu. Ya mungkin COVID ini 2 tahun kita agak slow down gitu ya. Nah setahun terakhir ini kita lumayan gaspol lah ibaratnya gitu. Ada 8 itu apa saja? Kebanyakan sih tentang pengolahan sampah Prof, karena kebetulan Kabupaten Bogor itu solusi yang diutamakan itu adalah tentang pengolahan sampah, dari mulai sampah plastik dan seterusnya itu. Jadi seperti yang pernah waktu itu saya juga pernah laporkan juga ada program sampah untuk Kabupaten Bogor pengelolaan. Iya. Oke. Baik Prof, waktunya ya Prof ya. Nggak Pengennya kerasa. dilanjut lagi nggak kerasa DP Mania semuanya. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita di Haryono Show, Mbak Bu Dina, Ya. agrobisnis ini bisa berkarir nggak sih, dan peluangnya seperti apa gitu ya, Ya. untuk DP Mania nih. Oke. Bu Dina juga untuk mengajak semuanya ya untuk bisa bergabung masuk di Universitas Trilogi. Iya, setuju. Saya mengundang kepada audiensnya DFM untuk bisa mendaftar di program studi agribisnis, program studi agroekoteknologi, dan 11 program studi yang lain yang ada di Universitas Trilogi. Karena apa? Lokasi kami strategis, daya serap kami di pasaran kerja juga cukup tinggi, masa tunggu lulusan kami kurang dari 3 bulan. Jadi bahkan belum lulus sudah mulai bekerja gitu ya. Jadi silakan bergabung, dan kami memberikan banyak insentif dan juga beasiswa, dan kami juga sangat merekognisi pengalaman pembelajaran di masa lampau. Jadi misalnya ada SMK tidak melanjutkan kuliah tapi ada pengalaman kerja minimal 2 tahun, itu bisa kami konversi dengan mata kuliah sehingga dia bisa menyisakan 2 tahun di kampus Trilogi. Demikian. Untuk kelas karyawan ya. Enggak, yang jadi sarjana RPL. Iya, namanya RPL, jadi ya. hanya rekognisi pembelajaran lampau. Iya, jadi hanya 2 tahun. Iya, Caca. Silakan. Jurusan apa sih Caca? Aku sebenarnya agroekoteknologi. Teknologi. Iya. Terus harapannya nih untuk TP Mania juga ya, biar seperti Caca dong gitu, ikutan gabung dong. Iya dong, silakan Caca. Mungkin harapannya buat mahasiswa ya, terutama karena kan kita agent of change ya. Kita sebagai pemuda itu harus bisa peka sama apa yang di sekitar kita, terutama sekecil-kecilnya yang terjadi apa dari diri kita gitu. Jadi kita harus bisa peka dengan gue lagi kayak gini nih, atau gue lagi kayak gimana. Itu kita harus bisa ngerubah itu mulai dari diri kita, lalu terjun langsung ke masyarakat itu sih. Iya, saya peka juga nih dari suaranya ini, kayaknya bahasa Inggrisnya indah. Katanya ahli bahasa Inggris. Debat bahasa Inggris. Kamu sempat belajar dari Google apa enggak? Aku kebetulan di sekolah kan pasti dapat ya bahasa Inggris, tapi memang aku sendiri pas pandemi itu aku lumayan ngedalamin bahasa Inggris lagi sih. Iya, pernah punya acara ikutan debat itu ya. Betul, NUDC ya, National University Debate Competition. Terus juara dong. Alhamdulillah lolos di babak 2 aja sih, mungkin next harus dinaikin lagi. Iya, tapi nggak apa-apa, tetap juara di hati aku. Boleh. Tetap juara di Universitas Trilogi dong. Bikin klub di universitas itu. Iya, debat bahasa Inggris ya. Ya, debat bahasa Inggris, karena sarjana masa depan itu harus pintar bahasa Inggris. Betul, sepakat. Setuju. Karena bahasa dunia ya, Prof ya. Ya, betul. Oke, Prof, kesimpulan dari Haryono Show untuk hari ini silakan, Prof. Jadi ini pertama kali kita ajak mahasiswa, mungkin acara berikutnya juga dengan mahasiswa, karena ternyata mahasiswa tidak kalah dengan dosennya. Iya, betul. Jadi sekarang mahasiswa dan dosen itu berlomba-lomba. Iya, saling belajar. Dosennya juga belajar, mahasiswanya belajar lebih intens gitu. Jadi dengan sendirinya kalau dua-duanya belajar, itu akan meningkatkan mutu lembaga universitas dengan sangat komprehensif ya. Betul. Iya.
Baik DP Mania, terima kasih untuk semuanya dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bang yang Hendra. sudah hadir menjadi bintang tamu di Haryono Show. Kapan-kapan kita undang lagi dan hasil agrobisnisnya ada di meja sini nih. Siap. Ayo Prof ya. Iya, terima kasih untuk Ibu Dr. Dina Nurul Fitria SEMT Kaprodi Agrobisnis Universitas Trilogi Jakarta dan Nabila Masya atau Caca, mahasiswa baru Universitas Trilogi Jakarta. Terima kasih DP Mania, yang ketinggalan bisa nontonin channel YouTube-nya di 1034 FM ya. Terima kasih yang sudah lihat di IG-nya nonton. Iya, WhatsApp-nya mohon maaf yang tadi nggak seperti bacain. Mohon maaf banget ya karena waktunya juga. Akhirnya saya Hendra bersama Profesor Haryono Suyono yang punya acara Haryono Show. Caca, Dr. Rina, makasih ya. Sama-sama Bang DP Mania, terima kasih Sampai semuanya. ketemu lagi. Sampai ketemu Iya. lagi. Pamit dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.